Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan aturan untuk menjaga keberlangsungan air tanah. Aturan itu tertuang dalam keputusan Menteri ESDM tentang standar penyelenggaraan persetujuan penggunaan air tanah. Keputusan tersebut mengharuskan masyarakat yang ingin menggunakan air tanah mendapatkan izin dari Kementerian ESDM terlebih dahulu. Bukan hanya masyarakat, keputusan ini juga berlaku bagi lembaga sosial, badan hukum, dan instansi pemerintah yang akan menggunakan air tanah dari sumur bor atau gali. Menurut pelaksana tugas Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Muhammad Wafid, pengaturan air tanah yang dilakukan pemerintah selain untuk mencegah terjadinya dampak negatif eksploitasi air tanah, memastikan juga setiap masyarakat mendapatkan kebutuhan air tanah secara berkelanjutan. Ia pun menegaskan tidak membatasi pengambilan air tanah, namun mengatur agar tidak sampai terjadi gangguan akses stabilitas air tanah oleh masyarakat di kemudian hari akibat pengambilan air tanah secara eksplosif. Badan Geologi itu mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk membuat peta cekungan air tanah. Cekungan air tanah itu konfigurasi akuifernya seperti apa? Itu adalah tanggung jawab dari Badan Geologi. Ya, kebetulan kalau cat atau cekungan air tanah Jakarta, Banten, dan sebagainya itu sudah banyak data-data yang kita punya, sehingga konfigurasi akuifer itu ada berapa akuifer yang ada di Jakarta ini, di cekungan air tanah Jakarta itu. Di lokasi mana ada berapa lapisan akuifer. Nah, dari lapisan akuifer itulah dasar dari pemberian jumlah pengambilan oleh badan usaha yang diperbolehkan. Sehingga karena kita sudah tahu bahwa cekungan air tanah itu mempunyai neraca air tanah itu seperti apa. Kita bayangkan. Pemberlakuan izin air tanah non-komersil hanya diberlakukan terbatas pada rumah tangga yang menggunakan air tanah lebih dari 100 meter kubik per bulan per kepala keluarga. Pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada, kegiatan wisata atau olahraga air yang dikelola untuk kepentingan umum atau kegiatan usaha, hingga pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan kesehatan milik pemerintah. Konsumsi air sebanyak 100 meter kubik setara dengan 100.000 liter atau 200 kali pengisian tandon air rumah tangga berkapasitas 500 liter atau setara dengan pengisian 5.000 galon volume 20 liter. Kita akan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder. Ya, kita akan berhubungan dengan daerah terutama ini. Daerah-daerah di mana cat di mereka itu intensif diambil. Itu terutama itu daerah-daerah itu yang akan kita berkolaborasi untuk di dalam pengawasan. Itu ya. Itu nantinya memang akan dibuat aturannya demikian, Bapak. Sementara itu, Ketua Ikatan Ahli Geologi Budi Santoso turut mendukung aturan yang diterapkan oleh Kementerian ESDM. Menurutnya, pemanfaatan air tanah harus mempertimbangkan kaidah-kaidah air tanah yang baik agar terjadi keseimbangan. Kalau kita lihat semangatnya, kalau tadi dikatakan ada konservasi, ada juga sebenarnya mitigasi. Mitigasi kalau kita lihat ada beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Kaban, sudah banyak hal bencana begitu atau potensi bencana yang jika penggunaan air tanah yang tidak seperti yang diharapkan atau yang diperlukan sesuai dengan keseimbangan yang ada di alam, itu sudah terlihat bagaimana itu terjadi, sehingga perlu ada langkah-langkah mitigasi untuk dilakukan. Jadi bisa saja apa yang sekarang sedang dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Geologi itu adalah langkah-langkah itu. Tapi beyond itu yang jauh lebih penting dan sifatnya itu lebih berkesinambungan, itu adalah konservasinya. Karena tadi disampaikan atau kita bicara bukan hal membatasi nih Bapak ya, Bapak Ibu sekalian, ini lebih kepada memastikan setiap pihak, setiap orang memiliki hak untuk mengakses air itu sesuai dengan kebutuhan. Minimal yang pertama itu kebutuhan primernya. Rencananya, penerapan perizinan pemanfaatan air tanah agar dapat digunakan berkelanjutan berlaku pada tahun 2027 mendatang. Saat ini pemerintah bersama seluruh stakeholder terkait masih membahas aturan turunan pengelolaan air tanah dan sungai. Nantinya,
akan ada aturan pemerintah yang menjelaskan secara rinci terkait perizinan, denda hingga sanksi. Tim Liputan, DAI TV.